Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naudu ta'alim ta'allum tafaqquh fid din bi kitab Syarhul Hikam Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, para sederek, Allahu Akbar. Okay. Para sederek sedaya, alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa melanjutkan apa yang menjadi kerutinan kita setiap malam Kamis, yakni pengawasan kitab Syarhul Hikam, yang semoga dengan mengaji ini semakin membuat kita faham, semakin membuat kita mengerti bagaimana cara kita itu menjadi seorang hamba yang baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mengatur pikiran kita, mengatur perasaan kita agar kita menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kemarin kita sempat dikatakan khairu ma tatlubuhu wa huwa talibuhu minka. Jadi hal yang terbaik bagi kita itu kita nyuwun dan Gusti Allah, okay. Di saat kita memohon kepada Gusti Allah itu jangan mohon sesuatu yang sampean butuh, no gitu. Jangan hanya mengejar sesuatu yang sifatnya duniawiyah hanya karena sampean butuh, itu kurang pas. Terus ya nopo, mintalah sesuatu yang itu adalah yang sudah diperintahkan oleh Allah. Mintalah kemampuan untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti doanya para salaf kita, Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Dikatakan, ya Allah, tolonglah hamba ini ala zikrika, untuk selalu mengingat kepadamu, wa syukrika, dan selalu bersyukur kepadamu, wa husna ibadatika, dan juga untuk selalu beribadah dengan baik kepadamu. Ini itu mau paling tepat. Karena apa? Karena kalau hal-hal yang lain sejatinya tanpa diminta pun kita itu sudah dapat. Gak usah njaluk wis oleh. Sampeyan butuh mangan wis dicepai ya Gusti Allah. Tinggal sampean gelem mangan apa ora. Tinggal sampean tuh mau berusaha untuk makan atau tidak. Makanya kalau memohon kepada Allah itu yang baik adalah memohon agar kita ditolong oleh Allah untuk bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat yang paling besar kepada kita. Ya Allah nyuwun sugih, sampean gak usah 50.000 tahun sebelum apa istilahnya? Sebelum digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah ada. Sebelum sampean ditakdirkan, bukan ditakdirkan, sebelum sampean itu diciptakan, nurnya sampean sebelum diciptakan oleh Allah itu sudah ada. Berbeda kalau sampean itu soal hidayah yang sampean dapatkan, itu bergantung atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten. Jadi kalau minta kepada Allah sebaiknya, katanya Imam Ibn Athaillah, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Kayak sampean jaluk itu jaluk sesuatu agar diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang kedua, dan ini hati-hati pun, kemarin sudah kita sempatkan itu kan, kita sudah sempat bahas itu. Sekarang kita lanjutkan. Yang selanjutnya, ya nopo. Yang selanjutnya juga disebutkan oleh Imam Ibn Athaillah, ini tanda-tandanya, hati-hati loh. Kita ini kadang apa istilahnya? Kadang kita ini tertipu. Disebutkan di situ
Al husnu ala faqdani ta'ah ma'ada min nuhud ilaiha min alamatil iltirar. Hati-hati, kita itu kadang gini. Kita itu getun, muncul getun sampai nangis-nangis. Ten Gusti, ya Allah, kula kok mboten saged ibadah. Ya Allah, kula kok ngeten, kula kok ngeten. Tapi kita enggak pernah berusaha untuk menjadi lebih baik. Itu artinya kita iltirar. Kita itu ketipu, terpedaya. Ya Allah, kula kepingin dados hamba ingkang sae Gusti. Kepingin ngono. Kan ngoten enggak? Tapi di saat itu kita enggak pernah berusaha. Kepingin mlebu surga tapi enggak gelem sembahyang. Gampangnya ini gitu kan. Kepingin dirahmati Allah tapi kita enggak pernah berusaha untuk melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ya padha ae. Padha wae gak ono bedane. Dan hati-hati itu. Sering kita terjadi seperti itu. Rumangsa awake dosa tapi gak gelem nglakoni tobat. Kula niki tiyang awon, Beb. Iya. Tapi sampean istighfar apa ora? Lek rumangsa tok iya aku ki wong elek, tapi kon istighfar angel ya itu namanya iltirar. Ketipu sampean. Termasuk orang yang tertipu, terpedaya oleh tipu dayanya syaitan. Ngoten. Iya kan amdo ya nasta'in ihdinas siratal. Terus kita lanjutkan lagi. Sekarang perlanjutan yang kedua, mal arif man ida asara wajadal haqqo aqrabu ilaih min isaratihi balil arif man la isarata luh man la isarata lah li fanaihi fi wujudihi wa antawaihi fi syuhudihi. Niki malih, hati-hati dulu kita pernah sempat hati-hati gudone wong sing nyedhek ten Gusti Allah itu macam-macam. Kok sampean wiritan ngeten itu nggarai sampean itu rumangsane wis dikabul sampai Gusti Allah, iku gudane. Nggih kan? Wiritan lek wis ndek tengah-tengah ki ono ae, sing iso meber lah. Sing nyekel emas dadi watu lah, kualik ya. Nyekel watu dadi emas lah. Iso selulup lah. Iso kasaf lah, bukan di situ. Dikatakan mal arif bukan orang yang makrifat, bukan orang yang dekat kepada Allah. Man ida asaro wajadal haqqo aqrabu ilaih. Yang apabila seseorang itu selek diberi kesemplebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sudah merumangsa wasik aku cedhak mek pengen. Wis sukses istilahnya, bukan di situ. Kata sing ngeten. Atau dia malah dutuh-dutuhno, mengisyaratkan dirinya bahwa dia itu sebagai orang yang dekat kepada Allah. Didik-didik dutuhno. Itu bukan orang dekat berarti, bukan orang yang makrifat. Orang yang makrifat itu ya napa? Yang disebut makrifat balil arif man la isyaratalah li fanaihi fi wujudihi wa tawaihi fi syuhudihi. Tapi yang disebut dengan orang yang makrifat kepada Allah itu rata-rata orangnya gak tahu duduh-duduh napa-apa. Kadose tiyang modele wong gak ndayani. Lapo sembayang di pojok godhong nang masjid apa? Kaya apa coba? Kan wonten ora iso sembayang di apa? Aku lek Jumatan di Makkah lapo ado nang Makkah. Nang di ngarepe omahe masjid kok. Betul sembayang. Aku lek sembayang di Makkah belum mencapai pada tahapan makrifat. Karena apa sih nduduhno. Monggo sembahyang nggih, monggo jenengan kula lek Jumatan ndek Masjidil Haram. Lah apa ado-ado. Lah Jumatan itu seharusnya ndek kampunge dhewe. Kok disebutkan, kok disebut dengan ilmu apa? Diberikan kelebihan Allah Subhanahu wa taala iso ngelipat waktu, iso ngelipat bumi, macam-macamnya. Buat apa? Bukan di situ tujuannya sampean salik itu. Tujuannya sampean adalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Bahasa sampean uripe dipenakno ambek Allah nggih alhamdulillah, gak dipenakno luwih bersyukur lagi niku wong makrifat. Sampean di dunya iki dimulyakno, dikei kedudukan yang tinggi alhamdulillah, didadekno wong asor tambah penak. Itu yang disebut dengan makrifat. Dari yo senajan asor tata dhahire
Kan ngoten jira si ire Gus Dur. Sangat. Kan ada itu. Jadi rumangsa uripe ayam rumangsa aman. Dununge rasa tandaya. Nah, senajan asor. Ananging mulya. Ya itu. Jadi gitu. Jangan sampean itu merasa kalau sampean itu wah iki berarti apa jenenge wis aku cedhak ambek Gusti Allah, itu salah. Karena apa? Di antara semuanya makom tertinggi di hadapan Allah itu di saat kita makomnya muhsin, adib. Makom saya ini adib, adab yang diutamakan, andap asore yang diutamakan, gak tahu nutu no. Ini ada saya ambek Gusti Allah kayak dibuka hijab iso kasaf ngoten mawon wis pengumuman iki. Bukan pengumuman didik-didik, ojo nyedhak aku. Apa? Ra ini sampean kok jaran. Ana sing ngono? Kayak dibuka kasaf Gusti Allah ojo nyedhak aku sampean jarang salat apa? Ra ini kok babi. Ra ini bukan di situ. Itu salah tujuan, bukan salah tujuan. Sudah sampean semuanya melaku pedok warung ternyata kerasan dek warung. Gak tutuk nang tujuan nih. Podo jane camat, pundi camat Singosari tutuk Bulu Lawang mampir warung pagi. Mangan pecel enak, mari ngobrol ambek petugas, ribut ambek pecel tok. Lali nang Singosari ini, lah iki. Karena yang orang arif itu ya mampir nang warung pagi mari mangan bayar dan budal apa tujuanku sih durung tuh. Apa maneh ditutuk-tutukno. Aku iki kate nang Arjosari lho ya. Sampai bukan di situ. Yang disebut dengan orang arif itu dia juga la isyaratalah. Enggak akan menunjukkan tanda-tandanya pada dirinya bahwa dia itu orang yang makrifat. Karena apa? Li fanaihi fi wujudihi. Karena apa? Dia itu merasa fana sudah. Terus gak butuh pengakuan apapun dari orang. Fananya kepada apa? Fananya hanya kepada Gusti Allah. Wis rasa rumangsane kita itu kayak beleduk ngoten niku. Makanya orang ulama-ulama dulu sampai menyatakan bahwa orang-orang yang makrifat itu sering menuliskan syair, menuliskan nama dirinya dengan apa? Turadul Aqdam. Turabul Aqdam, beleduk dek tungkak. Ada yang peduli dengan beleduk dek tungkak. Lek kerikil sih peduli. Karena nyerimpeti, lek beleduk malah disikat wis lek atus. Sampai segitunya Turabul Aqdam. Dan juga makom tertinggi dari seseorang itu adalah adabnya. Semakin makrifat seharusnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu harusnya semakin beradab. Semakin nunduk. Tambah gak gelem ngak blas. Like kita yang beribadah kepada Allah, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah sibuk dengan kelebihannya, duduk-duduknya dengan kelebihannya, magrur masih tertipu dengan kelebihannya. Makanya rata-rata yang kita pahami bersama, jangan pahami, jangan tinggal ya. Penampilannya orang-orang yang disebut aulia oleh Allah Subhanahu oleh kita, yang diakui aulia, yang kita anggap itu aulia illah. Ono sing ngono, gak ono. Ono ya mek macul lha ketoke. Kadang ono sing nemen-nemane untuk nutupi fana ya, untuk nutupi makomnya dia ngedan. Wonten kan? Hati-hati loh. Malah ngedan. Anak mana yang nutupi makomnya dan dulik ngilang. Tujuannya apa? Agar makom, agar syahadahnya, agar isyarahnya itu nggak muncul. Tujuannya apa? Agar dirinya fana. Karena kalau si isyarah itu muncul, rusak hati ini. Umpamanya ngapunten, cuane Rudi, dia makrifat wis. Ambek Allah dikai kelebihan macam-macam. Isyarahnya dimunculkan. Menengeten moro tangannya metu geni. Wah tulinan bendino. Jadi korbuser kalah wis. Kancane bingung golek korek iki lho tes. Ya. Nah, itu malah gak sida dadi makrifate, dadi rusake. Karena apa? Karena rusake karena kita dikeploki. Ya.
Jadi di saat orang itu merasa aneh, ya isyarahnya itu akan ditinggalkan. Dia akan berusaha menunjukkan isyarah-isyarah yang dia dapatkan saking ma'rifati dan Gusti Allah. Dan apakah pasti punya isyarah? Pasti. Semua orang yang dekat kepada Allah itu pasti memiliki isyarah. Karena apa? Karena dia sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham gitu? Paham? Jadi lho lek anu beb terus yo napa? Lek anu beb. Lek seumpamane ada orang yang seperti ini ya sudah, ini urusan tentang noto pribadi kita. Kalau kita memang kepingin dekat kepada Allah, kepingin merasa makrifat kepada Allah, jangan suka menunjukkan isyarah yang sampean dapat. Gak perlu itu. Cerita-cerita aku mampu ngipi Kanjeng Nabi, kayak apa? Kadang ada kan, alhamdulillah Bib wau kula mimpi kepanggih Kanjeng Nabi. Damel nopo? Diceritakno iku manfaate nopo? Lho kok keren ngoten? Lah iya aku takon manfaate apa lek rae nek manfaate mending ra usah. Daripada buak-buak tenaga. Paham nggih? Ngoten mah. Perlune apa? Alhamdulillah saya wadah sudah. Jangan suka berisyarah. Rahasiakan. Bahkan Syekh Abu Bakar bin Salam mengatakan dalam salah satu qasidahnya kan uktum hawana in arad daridona. Kan itu wahdartu bi sirrina li siwana. Abu Bakar bin Salim ini dikatakan ngapunten, niki cuma dongeng mawon, mugi-mugi bener. Abu Bakar bin Salim itu pernah mengatakan seandainya saya tidak malu kepada Rasulullah, maka saya akan minta dipadamkan api neraka. Makomi. Qutbul Aqtab. Kalau jajaran mau makom auliya illah itu saking dekatnya dengan Gusti Allah, seandainya dia minta api neraka dipadamkan, banyak yang dikabul oleh Gusti Allah. Tapi belum menulis syair uktum hawana in arad daridana. Ojo dicerita-cerita no. Waqtu bihu bisirrina li siwana. Mesen nang murid-murid lek kon kepingin tak akoni dadi murid pertama, ojo tahu cerita tentang kelebihan-kelebihanku. Wahdartu bihu bisirrina. Jangan sampai kau ceritakan sir-sirnya kita orang. Disiwana untuk kepada orang-orang yang lain. Lek kon ketok aku kaya ketok yang ini, ketok yang ini, ketok yang ini. Ojo dituduhno. Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan seperti itu. Abdullah bin Alawil Haddad juga seperti itu. Apa pekerjaan beliau setiap malam? Pada ngapunten beliau itu wuto. Sing ratepe jenengan waosna lho. Tapi setiap malam untuk menutupi sirnya beliau itu, untuk tawaduknya beliau itu setiap malam semua masjid di Hadramaut, di Inat, di Tarim kalau nggak salah, setiap malam beliau itu ngangsu air untuk ngisi masjid itu. Agar apa? Agar tidak muncul riak di hatinya sehingga menunjukkan isyarah yang beliau miliki. Ngaten. Itu kayak kepingin betul-betul mendekatkan Gusti Allah. Karena apa yang diuber bukan itu. Yang diuber adalah bagaimana kita bisa makrifat dengan Gusti Allah. Bukan kita memiliki sesuatu yang menjadi isyarah bahwa kita itu makrifat. Bukan. Lapo ditutup no. Dibuka kait-kait, dibuka kasafe, ngono ae didik-didik kate dikasaf wong. Jangan, buat apa? Kayak ngapunten, ini pembahasan internal ya, kita nggak boleh membahas yang di luar kita. Tunggu nih kait mandi titik, wah diceluk gini. Kalau loro apa sih, loro apa gini, nggak banyu, bus waras. Buat apa? Bukan di situ. Tapi seringkali kesalahan kita kan ke sana. Kita mendekat, kita berzikir kepada Allah, kita wirid kepada Allah, yang kita uber itunya. Aku tak moco
Apa ngono kan. Wirid iki, wirid A, wirid B apa? Cek lek nyebul air mandi. Buat apa? Nggak ada perlunya. Karena ini wong Arab mayan, fadi kosong. Yang benar apa? Itu. Al-arif mal arif man idza asara wajadal haq aqrab ilaihi min isaratihi. Jadi seorang yang makrifat itu nggak perlu pengakuan dan nggak perlu pembuktian. Jadi nggak usah nuduh-nuduh. No. Balil arif man la isyaratalah. Orang-orang yang makrifat, orang-orang yang dekat kepada Allah itu nggak sama sekali nggak akan menunjukkan tanda-tandanya. Buat apa? Lalu dia sudah terlalu asik dengan Gusti Allah, terus nggak butuh dengan pengakuan makhluk. Ngapain juga menunjukkan tanda? Karena biasanya kebiasaan manusia itu lek menunjukkan tanda berarti dia butuh pengakuan. Beb apa surbanan? Lho aku ngajar. Gak surbanan ora penak kan gitu toh. Sedikit banyak itu sudah ada pengakuan, membutuhkan pengakuan berarti belum dekat dengan Gusti. Karena pengakuan makhluk itu tuh apa sih? Pertanyaannya kan kata, sampai dipuji setinggi langit saat ini, besok sampai bisa dijejak di dalam nanjulodon. Itu kalau makhluk beda dengan Gusti Allah. Di saat Gusti Allah sing ngakoni sampean, Gusti Allah sing muji sampean ila yaumil kiamat tetap sampean dipuji oleh Gusti Allah. Nah, makhluk sifatnya makhluk. Anas jadid, yuhibbul jadid. Menungso seneng sesuatu sing anyar. Karena apa sifatnya menungso iku anyar. Akhirnya anyar-anyaran. Lek sampean butuh pengakuan menungso saat sampean menunjukkan kelebihan sampean yang itu berbeda dengan orang lain, menunjukkan keunikan sampean dipuji sekarang. Tapi lah nanti ada orang lain yang memiliki keunikan yang lain, sampean dilupakan. Maka untuk apa? Mengejar sesuatu yang sebetulnya itu hanya sementara. Mungkin saya sekarang sampai dipuji setinggi langit, kepreset di digelungupno jauh jurang. Tapi lek Gusti Allah sing muji sampean, nggak perlu isyarat sudah. Lek Gusti Allah sing ngelem sampean, muji sampean ila yaumil kiamah. Maka dikejarlah pujian dari Gusti Allah saja. Paham ya? Gambaran kula paham, maksud kula paham. Jadi lagi dengan beribadah sudahlah, beribadah sajalah, nggak usah perlu sing aneh-aneh. Ngoten, paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Ar-raja ma koronahu amalun. Amalan apa amalun ya? Oh ya, amalun. Ar-raja'u ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyah. Hati-hati. Lek sampean duwe pengarep-arep yang disebut dengan harapan, roja, keinginan, iki iso dimaknai macam-macam. Ma qaranahu amalun adalah sesuatu yang sampean itu uber dengan pekerjaan. Wa illa fahuwa umniyah. Kalau tidak seperti itu berarti itu cuma khayalan. Sampean pengen sugih, kerja sing mempeng. Ya Allah, aku pengen sugih, ya Allah, ngayal no. Andai aku punya ini, andai tapi gak gelem kerja, keringetan gak gelem. Umniyah. Tukang ngayal, padha mek jomblo-jomblo itu. Ya Allah, aku pengen rapi sing solihah ngene-ngene, tapi awake rembes. Ya gak gelem golek, ya ngipi rek. Nek sampean kepengin oleh wong solihah ya aku awake dhewe kudu dadi wong soleh dhisik. Kan ngoten ya? Kadang kita kan selalu tertipu oleh angan-angan itu. Makanya disebutkan oleh Imam Ma'ruf Al-Qarhi mengatakan itu bahkan di taklim juga dikatakan al-jununu fununun. Macam-macamnya kegilaan itu macam-macam. Kegilaan itu macam-macam. Edan niku akeh macamnya. Yang pertama ba'ridul jannah walam yu'malu bih. Yang pertama kepingin surga tapi gak gelem ibadah.
Edan. Enggak ma'ruf mengatakan seperti itu. Nuntut surga, ya Allah, Allah hinal jannata ma'al abrar wa adhinal jannata ma'al abrar, mesti ngoten. Ya Gusti Allah, kula nyuwun jenengan mugi-mugi jangan lebetaken ten swarga ma'al abrar kalangan orang-orang yang beruntung. Karena wong sing sukses nih. Sembayang rasa-rasa. Melek bengi ra tau. Tasbih ndek endi lali dekeke. Ngapunten sampai nemen ndek omahe Qur'ane sampai bleduken. Ngono njaluk surga. Iku sing jenenge junun. Karena apa? Macamnya edan niku bermacam-macam. Apa salah satu ini ngarep sesuatu tapi gak gelem berusaha. Jadi Imam Ibnu Athaillah ar-raja ma qaranahu amalun, yang disebut dengan harapan itu, cita-cita itu mesti dibarengi dengan tindakan. Pengen apa kowe? Pengen sugih, kerja. Ora ono ceritane sampean donga terus ketiban dhuwit sak kresek ya ora tau. Ya Allah yo dhuwit sak miliar, ya Allah ketiban tenan potong gegermu. Sak miliar sak tas gede lho, Rek. Masih dhuwit deluang ya bengkong gegermu gedebuk. Lek perlu gegar otak. Lah pas dilalah dikeki jerikan sampai pangeran, bayangno kowe. Sak miliar ke jerikan wis sak pickup yo. Perek nih mari gak ono. Jadi yang disebut dengan harapan, yang disebut dengan cita-cita itu adalah sesuatu yang dibarengi dengan tindakan. Aku pengen sukses, ya berusaha dari sekarang. Aku bakal gak ono, kadang mentul tulisan arek-arek di kaos-kaos aku maca muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, gendeng ta. Mulai duwe wong jero ngono ndek kalangan malaikat kono. Dia kenalan tau, menawa malaikat Ridwan, CS ngono ya, mbok sugih kowe. Karena malaikat Ridwan kan bagian tum-tum, malaikat Israfil, malaikat Israfil, bagian tum-tum rezeki sekarang jangan, ambek ngenteni trompet ya. Apa ngono? Gak duwe kenalan edan kowe. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Dadi mah edan. Mbok lek duwe pitungan wong jero ngono. Bawa naon duwe wong jero di surga. Lek ra enak ya ora iso. Karena apa ini? Ar-raja ma karanahu amal. Sing jenenge harapan itu harus disertai dengan tindakan. Lek gak bertindak ya ora bakal tutuk. Sampean kepengin nang embong iku ae lek gak nglangkah gak tutuk. Ngenteni wong gendong sampean kapan? Wa illa fahuwa ummi. Ya lek gak ngono mek ngayal ya padha mek sampean nom-nom lho. Andainya loro kabeh nuruti andai. Nah, Imam Ma'ruf mengatakan seperti menuntut surga tanpa amal, ya padha mek dosa jare Imam Ma'ruf. Imam Ma'ruf mengatakan seperti sampean kepingin surga. Tapi gak gelem amal ya dosa sampean. Dan disebutkan juga kepingin syafaat. Isfa'lana. Kan ngoten toh? Tapi sampean gak pernah mencari sebab untuk bisa mendapatkan syafaat. Syafaat itu bisa babin. Syafaat itu karena adanya sebab. Banyak. Disebutkan salah satu syafaat itu berbanyak maca selawat. Sampean selawatan gak gelem. Tapi mugi-mugi yang salawat dengan Kanjeng Nabi. Sampean berusaha menjalankan sunnahnya Nabi tidak mau. Mugi-mugi yang salawat dengan Kanjeng Nabi. Ya ngipi to ya. Ngerti enggak? Terus banyak lagi kepingin irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Kepingin oleh rahmati Gusti Allah. Tapi sampean gak pernah taat ten Gusti Allah. Senengane maksiat. Ya ora enek. Sampai saben subuh untuk Allah wahdina fi man hadait, kepingin oleh hidayah, tapi gak gelem berusaha nglakoni barang api. Ya ora enek. Ra salat cak ngenteni hidayah, ya hidayah tanggane iku sing teko mari nek. Ngejak sampean sembahyang. Diparani ambek hidayah tuh. Cak ayo salat ngoten. Teko hidayah. Lek ra ngono ya ra enek. Jadi segala sesuatu itu harus dibarengi dengan amal.
Bahkan Nabi mengatakan ya wal kais man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Bahkan Kanjeng Nabi mengatakan wong sing pinter, ora tukang ngayal, ku yo napa? Orang itu yang mandana nafsah, yang pertama orang yang selalu mengekang hawa nafsunya. Mengekang hawa nafsunya, selalu memperbaiki dirinya, wa amila lima ba'dal maut. Dan juga selalu berusaha beramal untuk hal-hal yang untuk kematian setelah kematiannya. Artinya apa? Dia itu selalu mempersiapkan diri setiap hari, selalu berusaha setiap hari. Maka itu sing pinter. Sampean berusaha ora nguayale kayak iya masuk al-junun tadi itu. Ya, taklim dikatakan itu al-jununu fununun. Contohnya wong edan iku macam-macam, sing siji yaiku kepengin mlebu surga tapi gak gelem ibadah, kepingin sugih gak gelem kerja, kepingin pinter gak gelem ngaji, ya ora enek. Olah dunia pe dunia lek sejuta paling ono siji. Sik paling ono. Itu pun karena ada keistimewaan tertentu, pasti ada penyebabnya. Karena apa? Dalam Al-Quran disebutkan likulli syai'in sababa fa'at ba'as sababa. Segala sesuatu itu sudah sunnatullah. Segala sesuatu pasti ada sebabnya. Fa'at ba'as sababa, maka ikuti sebab itu. Pengen sugih ya kerja, kayak biyen. Gak kerja korupsi. Loro iku pilihane. Nong sing kerja iku belum tentu sugih kok. Lah kok sing nom-noman ambek ngayal nek gerdu bisa nisor wit. Rokokane ceran. Kadang ngono ceran joinan wae koncone. Tukune urunan. Kapan ya aku nyetir BMW? Ya saya sampean gak tuku ya gak iso nyetir le. Andai bojoku, andai maneh. Ingat likulli syai'in sababa. Quran fa'ad ba'as sababa. Maksud Quran kata keliru nggak mungkin, mustahil Quran itu keliru. Segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Fa'ad ba'as sababa dan bakal mengikuti sebab tersebut. Ceritane, kira-kira wong lek diketok gulune gak mati ono, ya ono. Tapi sunnatullahnya mengatakan wong lek diketok gulune tewas. Gak percaya cobaan. Ono tak kira-kira wong gak mangan iso wareg ono. Tapi sunnatullah mengatakan lek kepingin wareg kudu mangan. Kecuali sesuatu yang dikecualikan oleh Allah. Sampean ono krana onoe bapak lan ibu. Itu sudah sunnatullah. Tapi apa yang istimewa kan ada setelah sekian ribu tahun sejarahnya manusia, sing gak duwe bapak, sing gak duwe ibu iku mek loro tok. Siji Nabi Adam, sing nomor loro Nabi Isa. Dari sekian miliar jumlah manusia yang pernah hidup di muka bumi. Oh mboten piye kula mboten rabi, tapi iso duwe anak kok mustahil. Apa Gusti Allah mboten kuasa, tapi Gusti Allah sudah membuat sunnahnya. Gusti Allah sudah menciptakan sunnatullahnya. Soal kekuasaan Gusti Allah membatasi diri agar apa? Agar tatanan makhluk itu duwe sing jenenge artine usaha. Saya ngerti artine usaha. Jadi ada sunnatullahnya di sana. Gak sampean duwe harapan, bertindaklah sehingga harapanmu akan tercapai. Gak ono carane mek harapan tok tanpa tindakan, namanya kayalan. Catat ya, bagian blue kayalan. Yang namanya hayalan di mana-mana, hayalan itu ngapunten nggih. Kalau dalam teori psikologi orang yang terlalu banyak berhayal itu namanya megalomania. Tanda-tandanya gangguan jiwa. Kalau itu lebih parah lagi menjadi schizofrenia. Schizofrenia itu akhirnya dia tidak bisa membedakan mana yang realita dan mana yang hayalan. Schizofrenia itu dalam bahasa Jawa nih edan. Dalam? No. Jenenge wong edan lek jarene wong apa gak kelambenan turut dalan akhirnya. Apa kakean ngayal. Makanya semuanya sunnatullahnya itu dijalani, Mas.
Sampean kepingin oleh surga, sunatullahnya apa? Dadi wong apik, taat karo Gusti Allah. Lho napa wonten kowe gak ngadik amal tapi iso mlebu surga? Ono, sapa? Asune Ashabul Kahfi. Apa gelem dadi asu sampean? Ora kira gelem. Dan itu pun masih ada amalnya apa? Menemani Ashabul Kahfi 309 tahun di dalam gua. Ono maneh sing mlebu untane Nabi Saleh. Mlebu surga. Tapi sebelum dia masuk surga dia harus menjadi apa? Dia apa istilahnya? Kelebihannya dia dijadikan bukti sebagai mukjizatnya Nabi Saleh. Karena apa? Untane gak dilairno. Metu teko jero watu. Jadi kan Nabi Saleh ndodeng nang watu akhirnya metu unta. Dipesena nang umat mati. Ojo diganggu lek ayahe unta ngombe. Lu tambah dibeleh ape umat. Kan ngoten. Jadi nih, jangan lupa semua ada sunnatullahnya. Entah sunnatullahnya itu dengan cara yang mudah atau dengan cara yang sulit, itu terserah Gusti Allah, tapi pasti ada. Itu pasti ada, nggak bisa dipungkiri. Gusti nyuwun sugih Gusti, tapi bendina mek ngitung asbes ae. Kelam, kelom, rokok njaluk mak. Mangan geger nang mak. Ya gak sugih-sugih kowe. Nek jarene wong Arab ngenteni gagak putih. Ya endi gagak tawanen. Mulai zaman biyen ya saiki jenenge gagak ya ireng mulai zaman Nabi Adam ta. Ngoten. Pun nggih paham nggih. Jadi ayo berusaha. Aja ngendeng no, Pak. Lho kok lek Gusti Allah iku ya Gusti Allah anu apa istilahnya? Lek Gusti Allah lak kuwasa ta? Ya kuwasa Gusti Allah. Ya lek Gusti Allah ngersakno masih ngene iso dadi lho maghrur itu. Kita terlalu berharap dengan sifat al-jabbarnya Gusti Allah tapi kita lupa dengan sifat al-mutakabbirnya Gusti Allah. Kita terlalu suka dengan sifat ar-Rahman ar-Rahimnya Gusti Allah, tapi kita lupa bahwa Gusti Allah itu kalau murka juga tidak ada tandingannya. Hati-hati loh. Sering gitu, oh Gusti Allah pengasih penyayang, iya. Nyamuk ayo oleh rezeki kok, malah sangaran nyamuk timbang sampean. Sampean gak tahu makan nyamuk, Pak. Nyamuk mangan sampean. Ayo sangaran di coba. Tahu kan nemu? Ora Rudi, lapor Rudi. Iki ngletusi nyamuk, nganggur-nganggur ora tahu kan. Nek sampean dirubung nyamuk bendino. Ini sifat Rahman Rahimnya Gusti Allah, tapi sampean bergantung pada itu tok. Sifat murkanya Gusti Allah enggak sampean wedeni. Bukan hanya di situ, semuanya ada gandengannya. Tapi kadang kita ini karena terbawa umniyahnya kita, terbawa oleh khayalannya kita seperti itu. Ngendeng no akhirnya. Walah yang penting, aku lak berharap. Memang la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus harapan kepada Gusti Allah. Tapi tidak putus harapan itu artinya apa? Kita selalu berusaha mendekat dengan Gusti Allah. Lek sampean ngedo ngarep-arep ya ora iso. Contoh paling gampang semane, Cak Slamet iki loman. Tapi sampean gak tahu kenal nang Cak Slamet tapi kepingin diwewe ambek Cak Slamet. Juga kira oleh. Mustahil kenal ya ora. Hati-hati dengan umniyahnya kita, maghrur kita nanti. Ketipu kita nanti. Pengen ya Allah, pengen dadi wong apik, tapi gak berusaha. Ngipi dah. Ya Allah, semuanya harus ada usaha. Pun ngoten nggih. Terus selanjutnya, caranya lek sampean kepingin kan kita sudah membahas itu sudah hampir 70 fasal kita bahas. Anggap kita itu sudah mulai masuk tahapan arif, sudah mulai berpikir. Lek njaluk ten Gusti Allah kemarin kita sudah disampaikan. Caranya kita memohon kepada Gusti Allah, memohonlah agar kita mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Gusti Allah. Terus yang selanjutnya sekarang ini ada sambungannya juga.
Matlabul arifin minallah as-sidqu fil ubudiyah wal qiyam bi huquqir rububiyah. Lek wong-wong arifin niku, Pak. Wong-wong sing cedhak ten Gusti Allah niku, Pak. Sing dijaluk ten Gusti Allah iku napa sih? As-sidqu fil ubudiyah. Sing pertama teman-temane fil ubudiyah. Artinya betul-betul murninya ibadah ten Gusti Allah. Niku ciri pertama wong arifin. Lek sembayang ya krana memang betul-betul kangen ten Gusti Allah, kepengin ibadah ten Gusti Allah. Lek kula kalian jenengan sembayang wajib wedi neraka. Sembayang sunah golek rezeki. Ngono kate ngaku arifin. Kate ngaku wong sing waskita pisan. Ya ra enek. Ayo jujur apa ora? Kita tertarik sembahyang duha karena dikatakan wala sing sembahyang duha rezekine bakal lancar. Percaya apa ora kita sembahyang hajat setiap malam itu karena kita punya hajat. Lah gak duwe hajat gak kira. Tahajud kita karena kita punya permohonan kepada Gusti Allah. Saat gak punya permohonan, ya sudah aku suruh ono butune kok engko elek bodoh tak. Kan ngoten. Beda dengan kaum arifin. Bendina donga ya Allah sing disunah wasidkut tawakal. Nemen-nemene jejeke ibadah ten Gusti Allah. Krana napa? Krana Gusti Allah, bukan krana lintu-lintune. Yang juga wal qiyamu bi huquqir rububiyah, dan yang kedua memohon kemampuan untuk melaksanakan apa yang menjadi haknya Gusti Allah. Mung niku tok. Lho dungane para arifin. Lek cak arifin ya duka. Pundi mboten dugi cak arifin. Oh, dugi nggih. Terus ya napa? Terus ya napa? Terus ya napa, Beb? Ya sudah. Memang sih kita ini masih kelasnya kan kelas ngapunten, kelasnya masih kelas abid kan, kelas amatiran. Jadi kita bekerja karena berbayaran gitu. Bukan kita bekerja karena kita kepingin menunjukkan bakti kita kepada juragan. Tapi ya ayolah, kita harus berusaha di situ. Ya mulai saiki nampa bayaran lah, tapi suatu saat muncul nang atine sampean saking apike juragan, sampai masih gak dibayar aku tetap sekedar nang kerja nang sampean, gitu loh. Sampean ibadah sekarang karena ada harapan sesuatu, oke. Tapi didiklah diri sampean sampai suatu saat muncul di atine sampean, aku ngibadah iki krana rasa terima kasih ten Gusti. Karena rasa syukur ten Gusti. Allah ngoten lho. Takone apa Tuhan? Rezeki lancar, Beb. Jadi mari sopuan, mari tabarok, al-mulk, matur ngoten waqiah. Mari waqiah Yasin. Mari Yasin salat duha. Mari ngono baru budal kerja apa? Cek lancar. Sik durung berarti. Wali khusuk nggih khusuk. Tapi tujuane masih belum murni ten Gusti Allah. Beda dengan kaum arifin. Kaum sing waskita. Napa ibadah? Nggih. Akhirnya gak kakean pola ibadah. Karena apa? Setiap saatnya dia berzikir, setiap saatnya dia beribadah, gak usah dianeh-aneh. Lah kita kan masih bingung ngambil hitungan. 111, 41, selikur, telu, mulai telu ya. Telu, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, selikur. Terus lawe, 17, 19, 31, 33. 1 1 10 1 11 313 ana sing 4.444 opo? Kalau memang saya memang kepingin takarrub dan Gusti Allah tidak perlu itu. Karena disebut alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, banyak sampeyan kepingin takarrub qiyaman zikir, wa qu'udan lungguh zikir. Wa ala junubihim pas leye-leye pun tetap zikir. Lah apa dihitung? Memangnya nikmatnya Gusti Allah iso sampean. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lek sampean kate ngitung nikmate Gusti Allah la tuhsuha. Ora bakal tutuk. Durung katuk wis entek umure sampean.
kate ngadung nikmat Gusti Allah. Makane napa sampean zikir ten Gusti Allah hitung-hitungan. Pernah dulu di pengajian yang dulu saya sebutkan kan, wong sujud 500 tahun. Itu diceritakan dalam kitab Tambiul Ghafilin. 500 tahun sujud nyuwun ten Gusti Allah, Gusti kula lek mati dalam kondisi sujud. Pas ngoten mantun hisab, udkhulul jannata bi rahmati jadi Gusti Allah. Mlebu surga krana rahmatku. Lho mboten Gusti. Lah aku 500 tahun lho sujud. Bahkan matiku pun karena sujud jadi Gusti Allah. Kate hitung-hitungan ayo lungguh. Gampangane ngoten. Ayo lungguh kene, lek ate hitung-hitungan. Aku mulai saiki teko alismu tok. Sanes alis idep dhisik. Alis kakean kan. Idepmu tok lho. Sujudmu 500 tahun dihitung gak cukup untuk membayar nikmat idep. Daniel, nikmat brengos. Nikmat jenggot. Pemane kok Jibril brewok ngono ya. Entek amalmu kaya ngitung brewokmu tok, Jibril. Nang idep ae entek ya. Durung nikmat liya nih. Makanya ayo lah njaluk ten Gusti Allah sidqul ubudiyah wal qiyam ala huquqi rububiyah. Ala huquqi rububiyah. Jadi lek nyuwun Gusti Allah lek wong was kita njaluk itu Gusti jenengan lurusaken niat kula niki ngibadah karena memang untuk jenengan. Karena apa yang butuh kita. Dengan ibadah kita itu kita. Gusti Allah saja nih gak butuh. Kalau pun balik kan nyampaikan ke sampean, sak dunya iki Islam kabeh Gusti Allah gak bunga, Pak. Gak bangga. Ya gak kira munggah derajat karena derajatnya sudah a'lal ma'ali. Ada di puncaknya puncak. Sak dunya kafir kabeh, sak derajat pun Gusti Allah gak mungkin mudhun derajat. Kenapa? Kita yang butuh, bukan butuh Gusti Allah, butuh yang kita. Ngono kadang kita gaya mek protes, aku kate demo pangeran. Ya Allah. Jare kan opo ae kowe? Tak kei urip lho wis syukur kudune. Kok gaya kate demo barang. Aku akan menentang Tuhan. Jadi piye? Makanya ayo kita jalan dengan Gusti Allah. Seperti yang saya sampaikan yang tadi, doa kita kepada Gusti Allah itu ayo. Bahwa kita hal yang terbaik yang harus kita mohonkan kepada Gusti Allah adalah kemampuan kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Gusti Allah. Dan disambung dengan ini, kemampuan itu maksudnya gimana? Yang pertama adalah keikhlasan kita, kemurnian kita untuk beribadah. Yang kedua adalah kemampuan kita melaksanakan apa yang diperintah. Abot beb, boten abot. Kalau nggak diangkat ya, tinggal ngelakoni. Lakoni saja rumusnya gampang, ngelakoni ngaten. Hilangkan yang fana, kejarlah yang bakal. Selesai. Kesadaran kita di situ. Sadarlah bahwa dunia ini hanya sementara dan akhirat adalah selamanya. Lek ngoten mau selesai. Paling gampang malih gampangnya ya napa? Sampean mati lho dunya gak ono perubahan, Pak. Omahe sampean lho pancet, sampean mati. Sampean kaya mati srek apa omahe sampean terus rubuh yo ora. Berarti sampean gak ono artinya sebetulnya di muka bumi ini. Awalnya sampean mati terus anak sampean kate gering kabeh yang ora. Anak lho padahal. Tahu anak kejadian? Kira-kira aduh bapakku mati terus geblak mati bareng kabeh. Gak ono. Berarti kita nggak ada artinya sebetulnya keberadaan kita itu. Ngapain kita terlalu berusaha mempertahankan sesuatu yang sebetulnya kita nggak ada artinya di situ. Sedangkan di hadapan Allah sekecil apapun kita dihargai oleh Gusti Allah. Mending nguber yang menghargai kita. Meskipun dengan cara yang berbeda. Tapi intinya sama. Lakonono kaapian. Mung niku tok. Jam piro? Ngetami jam 8:30 ngomongnya. Berarti kan 1 jam. Pun? Paham? Paham nggih? Paham. Insyaallah paham. Jadi intinya saya ibadah. Lakonono kewajiban di bumi ini kan wis diatur ambek Gusti Allah. Duwe anak bojo kewajibannya apa nafkah? Ya kerja. Niatono untuk nafkah anak bojo. Ibadah sampean. Yang duwe ilmu kewajibannya adalah menyampaikan ilmu, ojo sampai katmul ilmu. Ojo sampai niku ndelikno ilmu, dikutuk kok di akhirat. Ya ajarno.
Urusan wong kate pinter kate ora gara-gara sampean ajari, bukan urusan sampean mana. Ketemu wong nglakoni kurang apik elingno. Urusan gelem melok apa ora bukan urusane sampean. Ngeten mawon. Apa yang digariskan oleh Gusti Allah, tata carane sampean urip ku ya ana apa lakonono. Kejarlah yang akhirat dan lakonono betul-betul nglakoni krana Gusti Allah. Selesai. Wenteng urip saja. Sing menjadi abot itu kan karena ada penyanane dhewe, penganggite dhewe. Lho takjak apik kok gak gelem gelo. Takjak ngene kok gak gelem pegel. Iku lho sing akhirnya berbuat baik itu menjadi berat. Apa sampean prei dadi guru? Murid itu diaplek-diaplek. Lah berarti diaplek ati ora bukan urusane sampean. Urusane sampean mulang. Selesai. Beb kok wis prei pengajian. Walah tak ajar kowe apa ya percuma dah. Sampean kate mereka itu kate berubah jadi baik, alhamdulillah. Gak baik juga bukan urusannya sampean, Beb. Mesti kewajibannya sampean sampaikan. Nah, Quran nang ngene inna kalam tahdil liman ahbabta. Nang keluargamu dhewe sampean gak iso nuntun kok asli. Gak iso ndadekno apik keluargamu, sing iso mek ngajari apik. Urusan dadi apa ora terserah dhewe-dhewe. Yang sebenarnya menjadi berat kita untuk menjadi baik itu karena itu. Apa? Lali. Bahwa kita berbuat baik itu adalah untuk Gusti Allah, bukan untuk makhluk. Apa sampean niku gak seneng tak apiki pancet ae ngono ya wis lah. Itu yang keliru. Gusti Allah itu maunya gak gitu, sampean dadi wong apik, urusan wong apik apa ora nang sampean niku gak usah diurusi. Kan sering orang itu berhenti menjadi baik karena tidak dibaiki. Apa sampean saiki gak rukun sampe tonggo? Tak apiki sak pirang-pirang pancet ae ngeyelno ati. Loh. Jangan di situ, ojo dikatutno nafsune niku, ojo dikatutno. Sampean tugas sampean ngapiki. Urusan wong liya dadi apik napa mboten ten sampean gak penting. Paham maksud lho? Ngoten lho. Ajaran Al-Islam kan ngoten. Apik ana wong liya. Wong liya gak wajib apik nang sampean, sampean sing wajib apik nang wong liya. Lek sampean ngapiki wong supaya wong apik nang sampean iku jenenge transaksi adol tinuku. Lek jenenge wong adol tinuku wong dagang iki ana untung ana rugi. Itu pasti takok sing biasa dagang. Ya kadang ya untung. Karena tanda ya kadang ya rugi. Buktine untung ya ana sampean ngapiki akhire nek kono apik nang sampean iku untung. Sampean apik kono elek nang sampean rugi. Lah sampean lak rugi ta? Ini mending pasrahno Gusti Allah, apik bae ora nang aku sing penting aku apik, beres, gak ono rugine. Karena disebutkan apa lijaratan lam tabur kan gitu kan. Dagang sing gak bakal rugi dagang kelawan Gusti Allah. Carane dagang ya ono apa? Sampeyan dadi wong sing apik. Ten ngarsane Gusti Allah padha mek dagangan mek Gusti Allah. Lam tabur ora bakal rugi. Paham ya? Pun. Sekarang selanjutnya tentang hidup sekarang. Tentang hidup ini akhir-akhir mesti digandeng ngeten. Pembahasan hikam nggih. Nek separuh juz pertama itu akhir-akhirnya mesti bahas tentang nopo nanti dicontohkan kepada arifin. Bahas tentang nopo dicontohkan pada arifin. Mesti gandengan nih ngoten. Nek dulu kan cuma sekarang mulai membahas tentang arifin ku ya nopo. Lek sampean ketemu ngene, lek sampean kepengin dadi wong arifin ini ngene. Sikape sampean kutune ngeten. Sudah mulai diharuskan bersikap kayak gini, bersikap kayak gitu. Meskipun kan sampean harus gini ndak. Dicontohkan kepada kaum arifin ini gini, kaum waskita iki ngene. Contoh niki. Bastuka kaila yubkika ma'al qabdi wa qabdaka kaila yatrukuka ma'al basti. Wa harajaka anhuma kaila takunu li syai'in dunah. Disebutkan Allah itu memberikan kelapangan kepada kita, memberikan kecembaran entah itu rezeki, entah itu derajat dan macam-macamnya. Tujuannya apa? Ya cek sampeane gak uripe sumpek terus dikai hiburan wae Gusti Allah. Tapi fana. Wong senengan dilu.
Isuk guyu, sore nangis itu wis biasa sifatnya dunya. Gak ono ceritane isuk nangis sampai meneh nangis terus gak ono. Sampai meneh guyu terus ya ora ono. Ora tahu bakal ono. Datang dari semua hadirin sekarang ini. Oke. Adakah yang selalu nangis sak panjang urip gak tahu. Mesti mari nangis guyu. Itu pasti. Dan carane wong Jawa biyen niku napa? Judulnya napa lek cari wong Jawa biyen mari perak perot. Kan ngoten lho. Mari bunga mesti susah, mari susah mesti bunga. Sifat intinya nggih ngoten. Sampeyan dikai kejembaran mbak Gusti Allah karena apa ya cek gak terlalu kepepet terus. Lek mari dijembarno kadang ya sampean dikai kepepet ambek Gusti Allah karena apa? Biar tidak terlena dengan kejembaran tersebut. Cek eling dan Gusti Allah. Dan kadang sampean ya gak dijembarno ya gak disempitno. Ya apa? Wis biasa. Itu tujuane apa? Cek sampean eling dan Gusti. Karena sifatnya manusia lek disusahno tok bakal sengsara dia. Disenengno tok bakal lali dia. Ya kadang dikai susah. Cek tahu ngrasakno apa? Cek tahu ngrasakno bunga. Dikai bunga ya cek ngerti piye rasane susah. Dibungahno tok lali wong iku. Bukti napa Firaun? Firaun mulai procot sampai mati gak tau gering, Pak. Ojo gering, lalere gak wani menclok. Namrud. Laler lu gak wani menclok. Tapi mati ini apa? Gara-gara laler. Namrud. Lek Firaun sik mulya, sik rada sangar mati budal perang kelelep. Namrud sing ngobong Nabi Ibrahim, raja Babilonia. Pada waktu itu raja dunia itu agung itu Namrud. Matinya apa? Gara-gara nyamuk. Lek sakmangke wis anggap kena malaria ngoten lho matine. Padahal mulai dari lahir procot sampai mati gering ya sepisane. Apa menungso lek dikaya bastah biasane lali. Menungso lek dikaya jembar terus uripe. Lali dengan yang namanya syukur. Bukti apa? Bendino sampean mangan iwak pitik, iso bersyukur. Malah aduh pitik maneh. Padahal pitik ku biyen paling diarep-arep ambek manusa. Nggih kan? Zaman iku lek golongan Jibril gak nutut, zamanku cak lis, cak tik. Lek gak malam Jumat mosok ketemu jangan kubis. Gampangane kan ngoten to. Lek gak saking riyoyoan gak ketemu sego putih. Akhirnya diberi sempit agar kita bersyukur di saat kita lapang. Tapi lek dikek lapang terus sak mangke bendina padha-padha iwak pitik. Amoh-amoh lali untuk menyukuri alhamdulillah iwak pitik. Gak tahu pisan. Duh iwak pitik maneh. Mesti ngoten ya. Jadi Gusti Allah ya napa disebutkan bastaqah kaila yubkika ma'al qabdi. Kelapangan itu tujuannya agar kita itu tidak selalu susah terus. Al-qabdi wa qabdaka kaila yatrukuka ma'al basti. Terus kadang kita itu dikei susah cek eling. Ngoten lho. Bukan karena Gusti Allah itu jahat dan sampean enggak. Cek eling. Terus dikei datar ae urip gak seneng ya gak susah tujuane apa? Cek nyedek dan Gusti Allah cek ngerti bahwa semua itu hanya karsane Gusti Allah. Ngoten. Kan saya katakan sampean kayak bunga terus lali donga, Pak. Ojo ndonga ngomong alhamdulillah lari karena apa? Nikmat itu menjadi rasa biasa. Karena itu kenikmatannya menjadi anyep, lali dengan syukur. Dikai susah tok sampean, wong ngersula terus uripe. Kapan katene bunga? Mangkane urip itu ada siang, ada malam. Ono bunga, ono susah, ono padang, ono peteng. Karepe Gusti Allah, nek kayak padang tok sampean. Ya lali sing gak dituku lampu. 24 jam setahun penuh ngono padang. Lali sing gak dituku lampu. Peteng terus, kesandung-sandung sampean. Makanya ambek Gusti Allah dikai padang, dikai peteng ngoten. Terus ya napa? Ya itu harusnya kita syukuri. Pun sampai dan mereka paham nggih?
Paham? Insyaallah paham nggih. Mungkin paham. Insyaallah nanti kita lanjutkan minggu depan tentang qabdah, tentang basta dan qabdah ini, tentang lapang dan sempitnya hidup kita ini. Kita lanjutkan minggu depan niki wau pembukaan mawon nggih. Mugi-mugi dadi ilmu sing manfaat. Mugi-mugi kula kanjenengan niki bisa bijak menghadapi kehidupan niki nggih. Tujuannya hikamnya adalah agar kita bijak. Kita tahu betul hakikatnya di mana ngoten. Ibadahmu hakikatnya itu kaya apa? Itu harus seru. Apikmu kaya apa? Amalmu kaya apa? Lek ngedepi susahmu itu cek apa? Iku cek ero kabeh, makane ngaji hikam. Bukan ngaji hikam cek iso meber nek. Ngaji hikam cek iso dadi wali ndak. Wali itu gak perlu ngaji hikam. Lek kepengin dadi wali nyedheken Gusti Allah, tapi tata carane nyedheken Gusti Allah diajari ndek hikam. Lha kadang ono lek ngaji hikam pengajiane wali kuwi jare sapa? Nang buktine Habib sik doyan mangan itu wali, tapi ya wani kok maca hikam. Tujuannya ayo bagaimana kita caranya faham semuanya, bijak. Ngaji hikam tujuannya jak bijak. Kebijaksanaan ini dilatih dari kapan? Dari nom-nom ning ngeten niki. Lah sepuh-sepuh perlu sajane gak perlu ngaji hikam, wis bijak harusnya. Gak usah disuwane iwak, wis gak usah diajari nglangi. Lah sing nom-nom ngene kan sik amatiran. Lah le carane nglangi ku ngene, dadi iwak iku ngene ngoten. Karepe ngoten, ayo ngaji hikam. Ngono mana hati-hati lek ngaji hikam bisa tersesat nanti. Ya tersesat lek cara pikirnya gak dirubah. Maka dipahami agar kita bisa bijak. Bijak itu dengan apa? Merubah pola pikir kita. Oh, aku ngibadahi berarti kudune ngene ya. Rasa sing tak muncul kudune ngene ya. Pikiran sing tak muncul kudune ngene ya. Iku tujuane ngaji hikam. Ngaji abot bukan abot, malah harus. Sampeyan ngaji hikam, gak ngaji hikam. Ngapunten nggih, sampeyan gak ngaji tasawuf, ngaji fikih tok jenggot sampeyan. Ngaji tasawuf tok gak ngaji fikih, dukun sampeyan. Wah, ini kebatinan ae. Kan ngoten. Ngaji fikih ae, hikam gak ngaji, tasawuf gak ngaji, mbok. Ya wah haram, nggo stempel ngalor ngidul sampean. Dede bid'ah, sesat, kafir, wah macam-macam naudzubillah. Sing tepake pundi tasawuf ngaji ya, fikih ngaji ya. Sing paling utama kabeh. Yang menjadi tidak utama lek gak ngaji. Karena apa ngaji niku hukumnya wajib, Pak. Dadi ngukure wong paling gampang ngoten wis. Wonge kepingin dadi apik apa ora, kuncine siji ngaji. Kepingin nguberidani Gusti Allah tenanan apa ora, kuncine siji ngaji. Karena apa? Kewajiban pertama manusia itu ngaji. Dong nggih, perintahin Nabi pertama ngaji. Talabul ilmi minal mahdi lal di sembayang ngenteni sampean mukallaf Pak wajib. Zakat ngenteni sampean mukallaf, puasa ngenteni sampean mukallaf, ngaji gak ngenteni mukallaf, Pak. Mulai procot wis kewajiban ngaji sampean. Tujuannya apa? Noto awak sehingga di saat mukallaf wis siap. Padha mek tentara mesti pendidikan dhisik. Dadi lek budal perang cek gak gampang ketembak. Padha menungso ya ngoten. Sebelum mukallaf ngaji yo dhisik. Karena apa? Lek di saat wis mukallaf sampean salah dihukum. Lek wis budal perang sampean ketembak mati tenan kan ngoten to. Makanya dilatih dhisik. Apa tentara itu mesti perang? Durung. Lek mari diklat mesti diamno perang. Padha menungso itu apa mesti kena dosa? Durung. Lek wis mukallaf mesti kena dosa lek keliru. Makanya disebut dengan mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang terikat. Terikat oleh apa? Oleh syariat. Makanya ngaji nih wajib mulai teko procot. Ayo ngaji eman lah apa mana mesti ngaji itu seumur hidup kok. Makanya bolak-balik saya ngomong lek wong wis ngomong wis katam ngajiku ngaji terakhir apa sing wingi tak wacana talqin ngoten niku ngaji terakhir katam punan. Jadi istilahnya pengajian terakhir kita talqin niku idza sa'alaka marabbuka wa ma niku pengajian terakhir tutur terakhir niku mari ngono gak kira maneh wis. Gak kira ana sing ngajari maneh.
Tapi sebelum itu ngaji yo, eman. Kewajiban pertama kita itu ngaji. Karena apa? Sembarang butuh ilmu. Saya katakan bolak-balik tahu jadi zubat itu mana wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kabehne wong ya nglakoni apa wae iku butuh ilmu. Lek ra enek ilmune ora bakal ketrima. Apa mawon macul lho butuh ilmu. Moro-moro macul entek drijine sikile sampean. Moro dikejero-kejerono buyar sikile. Ngarit ana ilmune. Gak ana ilmune bampek boyokan sampean gak oleh suket. Oleh-oleh drijine sampean kiris. Apa maneh ibadah tetap butuh ilmu karena apa? Ibadah ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi dan itu harus dipelajari. Mempelajari itu namanya ilmu. Makanya ngaji ini hukumnya wajib. Oke, karena disebut man la yatimmu biha wal wajib fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa sempurna sebuah kewajiban tanpa adanya itu maka hukumnya menjadi wajib. Ngoten kaidah usul fikih ini ngoten man la yatimul wajib illa bih fahuwa wajib. Barang satu apabila sebuah kewajiban sesuatu yang wajib itu tidak bisa dikerjakan kecuali dengan itu maka hukumnya menjadi wajib. Makanya ngaji monggo setiap malam Kamis insyaallah nggih. Mugi-mugi kula kalian jenengan niki disukani kekuatan kalian Gusti Allah untuk iso ngaji, iso nata awak, iso berusaha benerno awak. Ke urusan salah nggih sifatipun menungso, tapi menungso sing apik salah ndang diperbaiki lah ngoten to. Mugi kula jenengan sedaya niki sehat terus. Sukani kesehatan lan Gusti Allah, ditebayaken saking penyakit, sukani rezeki ingkang halal barokah, sukani umur ingkang barokah, anak putu ingkang saleh lan salihah, yang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Iya benar ya. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadza ma aqulu lakum wa la afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, wa faqqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina wa fitna fi lima tartajil qala fi al karamah warzuqil kulla halalan da'ima ila asbar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa qir rabbir ridha minkal uyun waqti anna rabbana kullat tuyun qabla ta'tiyana rusul manun wa salatu al mustafa manil hakidana wal Waalaikumsalam syarafa wa ila hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.